Bab 2391. Dewa Langit. Patut dikatakan bahwa Mileye benar-benar terkejut saat ini. Seberapa menakutkan kekuatan monster itu. Seseorang benar-benar membunuhnya. Apakah itu putra takdir, mata dewa atau orang melawan takdir? Mileye memikirkannya kemudian memutuskan untuk melihatnya. Dia berdiri dengan pedangnya dan menghilang ke ujung langit dalam sekejap mata. Ketika dia datang ke monster itu, dia hanya melihat mayat monster itu. Mileye memperhatikan dengan cermat leher monster itu. Luka di lehernya sehalus cermin, tampaknya disebabkan oleh semacam senjata tajam dan itu membunuhnya dalam satu tebasan. Pembunuhan instan monster. Mileye terdiam. Bisakah dirinya melakukan ini? Dia tidak yakin, karena dia masih belum tahu bahwa setelah dia menggunakan momentum pedang, kekuatan garis darah dan pedang biru gaib, maka seberapa kuat kekuatannya. Tidak peduli apa, dirinya tidak bisa menganggap enteng. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari belakangnya. Mileye menyipitkan matanya sedikit dan dia baru menyadarinya saat suara langkah kaki sampai di belakangnya. Padahal berdasarkan kekuatannya saat ini, dia bisa merasakan pergerakan puluhan ribu mil jauhnya. Mileye berbalik dan tidak jauh di depannya berdiri seorang pria dengan mata sedikit tertutup dan tangan di belakang punggung. Mileye melirik mata pria itu, mata dewa. Pria itu mengangguk dan bertanya dengan lembut, "Anak takdir." Mileye menggelengkan kepalanya. Setelah hening sejenak, pria itu berkata, "Apakah kamu yang diterima oleh Dewa Maria?" Mileye mengangguk. Setelah hening sejenak, pria itu bertanya, "Apakah kita berada di grup yang sama?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu yang membunuh monster di belakang?" Pria itu menggelengkan kepalanya, "Aku bisa melakukannya, tapi tidak semudah itu." Mileye sedikit tersenyum, monster ini mungkin terbunuh oleh orang melawan takdir. Pria itu sedikit mengangguk dan berkata dengan pelan, "Aku ingin bertemu dengan orang melawan takdir yang legendaris ini." Mileye tersenyum dan berkata, "Siapa yang lebih hebat antara kamu dan anak takdir?" Setelah hening sejenak, pria itu berkata, "Aku tidak tahu, kami belum pernah bertarung sebelumnya." Mileye tersenyum, lalu berkata, "Untuk saat ini, musuh kita adalah nadi iblis, kan?" Pria itu mengangguk. Mileye berkata, "Kalau begitu kita bisa dianggap sebagai satu tim." Setelah berpikir sejenak, pria itu berkata, "Kalau begitu iya satu tim." Mileye. Pria itu menoleh dan melihat ke kanan, ada fluktuasi energi spiritual di sana, pergi dan lihat. Mileye melirik ke arah yang dilihat pria itu dan berkata, "Boleh." Pria itu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan menghilang di tempat. Mileye sedikit terkejut, begitu cepat. Tanpa banyak berpikir, seberkas cahaya pedang berkelap-kelip di bawah kakinya, dan dia langsung menghilang di tempatnya. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sampai di sebuah gunung besar. Pria itu melihat ke puncak gunung, sedikit mengernyit. Mileye juga mengerutkan kening. Di tempat ini tidak bisa terbang. Ketika dia terbang ke tempat ini, dia langsung ditekan oleh kekuatan misterius. Mata dewa di sebelahnya juga seperti itu. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menatap pria itu, "Siapa namamu?" Setelah hening sejenak, pria itu berkata, "Mata dewa." Mileye sedikit mengernyit, "Namamu itu Mata Dewa." Pria itu mengangguk, dia menatap Mileye, "Siapa namamu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Mileye." Pria itu mengangguk sedikit, melihat ke arah puncak gunung dan berkata dengan lembut, "Tempat ini seharusnya tidak sederhana, entah apakah itu adalah kediaman Dewa Langit atau bukan." Mileye melirik ke puncak gunung, naik.
Pria itu mengangguk dan saat keduanya hendak naik, langit yang jauh tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, sesosok terbang tepat di atas mereka berdua. Melihat adegan ini, wajah mereka berdua menjadi sedikit jelek. Seseorang bisa terbang. Ini memalukan. Naik ke atas dengan berjalan kaki. Itu terlalu memalukan. Mata dewa menoleh untuk melihat Mileye. Bagaimana menurutmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tempat ini sangat terlarang. Jika kamu terbang dengan paksa, itu akan sulit. Mata dewa berkata dengan suara yang dalam, naik ke atas dengan berjalan kaki. Mileye menggelengkan kepalanya, jika berjalan kaki, bukankah itu terlalu memalukan? Mata dewa ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sedikit. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana jika aku membantumu melawan kekuatan penahan di atas? Kamu naik lebih dulu dan setelah kamu naik, kamu membantuku melawan kekuatan penahan, bagaimana? Mata dewa sedikit malu, aku naik lebih dulu. Mileye tersenyum dan berkata, apakah ada masalah? Mata dewa ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku sedikit malu. Mileye buru-buru berkata, kalau begitu bantu aku melawan kekuatan penahan, aku akan naik dulu, aku tidak malu. Mata dewa. Mileye tidak berbicara omong kosong lagi, dia melihat ke langit, ayo mulai langsung. Setelah selesai berbicara, dia perlahan melayang dan pada saat ini, kekuatan penahan yang kuat itu tiba-tiba jatuh dari langit, yang sama dengan gravitasi sebelumnya, seolah-olah ratusan ribu gunung menekannya. Mileye dengan cepat melihat ke arah mata dewa ragu-ragu, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat menyapu, tetapi hampir seketika, wajahnya menjadi pucat. Kekuatan itu terlalu kuat, bahkan untuknya, itu agak tak tertahankan. Setelah mata dewa menahan kekuatan itu, Mileye dengan cepat membubung ke langit dan dalam sekejap mata, dia langsung datang ke puncak gunung. Di bawah, mata dewa melepaskan tangan kanannya dan terbatuk hebat. Di puncak gunung, Mileye menoleh untuk melihat mata dewa di bawah dan berkata, naiklah. Suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang Tao menebas dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan penahan misterius langsung disambar oleh pedangnya dan riak muncul di seluruh langit. Mileye juga menjadi pucat dalam sekejap. Patut dikatakan bahwa tekanan larangan ini memang ganas. Bahkan jika itu dia tidak akan bisa bertahan lama, kecuali dia mengungkapkan kartu haulnya. Pada saat ini, mata dewa muncul di depannya dan Mileye dengan cepat menyingkirkan pedangnya. Begitu pedang itu disingkirkan, dia segera rileks, merasa sangat nyaman. Mata dewa melirik Mileye, apakah kamu seorang kultivator pedang? Mileye mengangguk. Mata dewa sedikit mengangguk, kultivator pedang jarang terlihat. Mileye tersenyum, lalu melihat ke arah seberang. Tidak jauh dari seberang terlihat sebuah gubuk jerami dan di depannya adalah kebun sayur. Keduanya berjalan menuju gubuk jerami. Ketika mereka sampai di depannya, pintu gubuk jerami terbuka, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Mileye sedikit mengernyit, pergi lagi. Mata dewa berkata dengan pelan, pihak lain juga mencari kediaman dewa langit dan pihak lain lebih cepat dari kita. Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi sedikit serius. Tujuan utama kunjungan mereka kali ini adalah warisan dewa langit. Meski tidak ada warisan, mereka tetap harus mencari sesuatu tentang dewa langit. Patut diketahui dewa langit adalah master kesadaran. Mileye tiba-tiba berkata, seharusnya itu adalah orang melawan takdir. Mata dewa mengangguk, lawan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mileye memandang mata dewa, apakah kamu tahu seberapa kuat anak takdir itu?
Mata dewa menggelengkan kepalanya. Aku hanya pernah mendengar tentang dia, tidak pernah melihatnya. Mileye sedikit mengernyit, kamu juga belum pernah melihatnya. Mata dewa mengangguk, guru kami berbeda, jadi kami tidak memiliki banyak komunikasi. Namun, menurut ucapan guruku, dia seharusnya sangat kuat. Bagaimanapun juga dia adalah anak takdir dan memiliki fisik yang istimewa. Jika orang lain menentangnya, itu sama saja dengan menolak takdir, kemudian menyebabkan beberapa hal buruk keluar. Hanya saja, berbicara tentang ini, dia berkata dengan lembut, aku tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara dia atau orang melawan langit. Mileye memandang mata dewa, apakah kamu pikir kamu lebih buruk dari mereka? Mata dewa menatap Mileye, ini. Mileye berkata dengan serius, aku rasa kamu harus percaya diri dan jangan mengakui kekalahan sebelum bertarung, ini tidak terlalu bagus. Mata dewa berkata dengan suara yang dalam, tapi bukankah seharusnya kita memiliki kesadaran diri? Mileye tersenyum dan berkata, kamu benar, tapi kupikir kita harus lebih percaya pada diri kita sendiri dan mengakui kekalahan sebelum kita bertarung, itu tidak baik. Seperti manusia awam, jelas-jelas tahu pada akhirnya dia akan mati, tapi tetap makan, apa gunanya makan? Mata dewa diam. Mileye tersenyum dan berkata, jangan menyangkal dirimu dulu, kamu akan tahu setelah kamu bertarung. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tidak ada salahnya mengakui kekalahan. Jika kamu mengakui kekalahan tanpa bertarung, itu sedikit memalukan. Ketika kamu bertemu dengan orang melawan langit itu, majulah untuk melawannya, mengerti? Mata dewa menoleh untuk melihat Mileye, mengapa aku merasa ada yang salah? Mileye berkata dengan serius, apa yang salah? Mata dewa ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak bisa dijelaskan. Mileye berkata lagi, kalau begitu, menurutmu apakah yang aku katakan masuk akal? Mata dewa berpikir sejenak, lalu mengangguk, sepertinya masuk akal. Mileye berkata dengan serius, percayalah pada intuisimu, percayalah pada hatimu. Jika kamu bertemu orang melawan takdir itu nanti, kamu harus melawannya terlebih dahulu, maka kamu akan menemukan bahwa keadaan pikiran akan berubah secara drastis. Seperti yang kamu ketahui, aku adalah seorang kultivator pedang, aku tidak mungkin membodohi orang. Mata dewa berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkannya? Mileye menghela napas dengan suara rendah, lihat, kamu mulai lagi. Kenapa kamu harus berpikir kamu tidak bisa mengalahkannya? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Mata dewa berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Mileye mengangguk, baik, aku akan mendukungmu. Mata dewa. Mileye tiba-tiba melihat sekeliling. Tempat ini seharusnya menjadi tempat Dewa Langit pernah tinggal, artinya Dewa Langit suka menanam sayuran. Mata dewa berkata, apa yang ingin kamu katakan? Mileye berkata dengan pelan, tempat tinggalnya yang sebenarnya pasti sangat dekat dengan sini, mungkin dia tinggal di sini. Mata dewa tercengang, bukankah tidak ada apa-apa di sini? Mileye melihat sekeliling dan akhirnya, dia menoleh untuk melihat kursi malas di depan kebun sayur di sampingnya. Kursi malas itu sudah ditutupi rumput liar. Jelas, sudah lama tidak ada orang yang bersadar di sana. Mileye berjalan perlahan ke kursi. Setelah hening sejenak, dia mengeluarkan pedang biru gaib dan berkata dengan lembut di dalam hatinya, jika kamu adalah orang hebat, kamu pasti bisa merasakannya. Pedang biru gaib. Saat dia berbicara, energi misteri di tubuhnya mengalir ke pedang biru gaib, menyebabkan pedang sedikit bergetar. Tidak ada yang terjadi. Mileye sedikit mengernyit, dirinya salah menebak. Pada saat ini,
Rumput liar di kursi malas di depannya tiba-tiba menghilang dan saat berikutnya, seorang pria paruh baya muncul di kursi malas. Pria paruh baya itu melirik pedang biru gaib di tangan Mileye dan tersenyum kecil. Orang yang membuat pedang ini benar-benar tak tertandingi di dunia dan aku jauh di belakang. Bersambung.